Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda mahasiswa dan mahasiswa kalian, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi penghimpunan dana pada bank syariah. Sebelumnya sudah kita pelajari terkait akuntansi kas ya. Oke, sekarang kita masuk dalam proses penghimpunan dana. Di sini untuk proses penghimpunan dana di bank syariah ataupun bank konvensional, itu instrumen yang digunakan itu sama ya. Ada 3 instrumen yang biasa digunakan dalam proses penghimpunan dana, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Nah, ini semuanya sama ya. Syariah ataupun bank konvensional itu sama produk yang digunakan atau instrumen yang digunakan. Yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah mekanisme dalam proses penghimpunan dana. Ya, itu yang membedakan, mekanismenya itu yang membedakan. Bagaimana proses penghimpunan dan dana produk giro, tabungan, dan deposito, itu ketiga produk ini di bank syariah, bank konvensional itu akan jauh berbeda. Kita lihat di bank syariah ya. Nah, semua produk yang dihasilkan dalam menghimpun dana atau instrumen yang digunakan proses penghimpunan dana, giro, tabungan, deposito, semuanya mengacu kepada ketentuan Fatwa DSN. Nomor 1 dulu ya, Fatwa DSN nomor 1 itu tentang giro, dikeluarkan tahun 2000. Nah, di dalam ketentuan fatwa ini, produk giro itu menggunakan 2 akad. Dibolehkan menggunakan 2 akad, boleh mudharabah dan boleh wadiah. Fatwa DSN nomor 2 tentang tabungan itu juga membolehkan bank-bank syariah kalau ingin membuka produk tabungan itu bisa menggunakan 2 prinsip, mudharabah dan wadiah. DSN nomor 3 itu tentang deposito, hanya ada 1 prinsip yang digunakan, yaitu mudharabah saja. Oke, jadi dalam proses penghimpunan dana di bank syariah ada 2 prinsip yang digunakan, wadiah dan mudharabah. Untuk tabungan itu ada mudharabah, ada wadiah. Giro ada mudharabah, ada wadiah. Hanya deposito yang tidak memiliki atau tidak menggunakan prinsip wadiah. Oke, kita lanjutkan tentang rekening giro. Kita masuk ke giro ya. Apa itu giro? Nah, giro itu merupakan simpanan ya, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah dengan menggunakan cek dan bilet giro. Jadi penarikan giro, penarikan rekening giro itu menggunakan cek atau bilet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah atau dengan pemindah bukuan. Jadi kalau kita melakukan penarikan, kita akan gunakan cek. Baik kita tarik untuk tunai juga menggunakan cek, atau ingin melakukan pembayaran juga dengan cek, atau melakukan transfer juga menggunakan cek atau bilet giro. Nah, untuk giro mekanismenya tadi bisa menggunakan wadiah, bisa menggunakan mudharabah. Tetapi praktiknya di bank itu hampir sebagian besar ya, gironya wadiah, ya prinsip wadiah. Belum ada kita lihat saat ini untuk produk giro itu bank-bank syariah menggunakan mudharabah. Semuanya atau hampir semua ya, saya lihat di sini hanya wadiah yang digunakan, tidak ada giro mudharabah. Kayak itu yang disebut dengan rekening giro. Karena dia menggunakan prinsip wadiah, maka rekening giro sering disebut dengan rekening giro wadiah, karena akadnya wadiah. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembahasan mungkin sifatnya pengulangan. Karena kita membahas terkait giro, maka saya akan jelaskan dulu kepada saudara sekalian terkait hal-hal yang berhubungan dengan rekening giro, terutama terkait cek dan bilet giro. Apa itu cek? Nah, apakah sudah mengenal sebelumnya cek?
Nah, kalau sudah mungkin ini sifatnya pengulangan. Atau kalau belum berarti ini saudara mengenal awal tentang cek. Cek itu merupakan surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Nah, cek dikeluarkan oleh bank apabila nasabah memiliki rekening giro. Jadi kalau saudara buka rekening giro itu tidak akan diberikan buku tabungan. Yang akan diberikan adalah buku cek atau buku bilet giro. Nah, terkait cek ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, ada cek itu nama cek atas nama, cek atas unjuk, dan cek silang. Apa bedanya? Nah, untuk cek atas nama itu adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Kata atau pembawa di belakang nama disebutkan harus dicoret ya. Jadi kalau ada kalimat pembawa maka di belakang harus coret. Nah, itu artinya itu ada nama di ceknya. Maka yang ada namanya maka itulah yang berhak mencairkan ceknya. Kemudian ada cek atas unjuk. Nah, ini cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Nah, oke ya, jadi pembayaran dilakukan paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut. Nah, ini kalau cek atas nama berarti ada nama penerima di situ yang dituliskan oleh pemilik rekening. Kalau cek atas unjuk itu tidak ada nama, jadi siapapun yang bawa berarti bisa mencairkan ceknya. Kemudian cek silang. Nah, cek silang itu adalah cek atas nama atau cek atas unjuk, artinya bisa dua-duanya. Bisa cek atas nama, bisa cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Nah, jika aja cek silang dapat dibuang di cek silang ini tidak dapat diuangkan ya secara tunai, hanya dapat dipindah bukukan. Itu bedanya ya. Cek atas nama berarti ada namanya di situ dan hanya yang punya nama di situlah yang bisa mencairkan. Kalau cek atas unjuk itu tidak menyebutkan nama tetapi akan dibayarkan oleh bank siapa saja yang bawa. Oke, kemudian cek silang. Kalau cek silang berarti itu tidak bisa ditunaikan, harus dipindah buku ke rekening tabungan. Kemudian ada istilah lagi cek mundur atau cek kosong. Nah, cek mundur artinya di sini tanggal pencairannya dimundurkan dari tanggal terbitnya. Cek kosong artinya cek saat dicairkan itu dana tidak tersedia di rekening tersebut. Kemudian bilet giro. Nah, ini dua-duanya cek dan bilet ini sama-sama surat berharga. Cuma kalau bilet giro ini perbedaannya ini tidak bisa dicairkan tunai langsung ya ke teller, tapi dia harus dipindah bukukan. Nah, itu saja bedanya. Jadi kalau saudara kalau saudara menerima surat berharga, apakah itu cek atau bilet giro? Kalau saudara terima bilet giro itu sudah pasti tidak bisa ditarik tunai di teller. Maka dia harus pindah buku ke rekening bersangkutan. Nah, ini berarti BG ini sama dengan cek silang. Oke ya, itu pengenalan saja terkait rekening giro. Kemudian ini ada gambaran contoh saja ya. Apa yang disebut dengan cek. Nah, bedanya lihat kodenya di sini ya. Kalau bilet giro akan ada tulisan bilet giro nomor BA bla bla bla, tergantung masing-masing bank untuk menentukan nomor serinya. Kalau dia cek nomor CA, nah itu cek berarti ya. Kita lihat di sini cek. Nah, di sini ada perintah bayar.
oleh pemilik rekening kepada bank, tulis nama di sini berarti ya, atau pembawa. Nah, kalau dia berarti ada nama, pembawanya dicoret berarti. Kalau tidak ada nama berarti yang bawa yang bisa mencairkan. Oke, itu bedanya, kodenya kelihatan di sini ya. Ini hanya gambaran saja. Kemudian saudara juga bisa mempelajari di mana letak perbedaan cek di sini ya. Di sini ada gambarannya. Cek bisa langsung diuangkan secara tunai kecuali cek silang berarti ya. Pembayaran oleh bank dapat dilakukan atas unjuk. Nah, unjuk berarti pembawa. Bilet giro tidak dapat diuangkan secara langsung tunai, hanya bisa melalui pemindah buku. Pemindah buku hanya dilakukan atas nama, nggak bisa atas nama orang lain, nggak bisa. Kalau saudara terima bilet giro, maka itu hanya bisa dicairkan di rekening saudara sendiri, tidak boleh rekening orang lain. Bebas dari biaya materai, dikenakan biaya materai kalau cek ya. Begitu seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini sifatnya hanya pengulangan saja. Juga dilampirkan kembali yang sudah diisi, kalau tadi kosong ceknya ya, tidak ada tanggal. Kalau bisa sudah lihat di sini, untuk cek ada cek, kemudian ada nomornya, ada tanggal diterbitkan di atas nama. Kalau ada atas nama berarti ini harus dicoret berarti. Ini jumlah uangnya, ini angkanya. Ini tangan pemiliknya. Oke, ini berarti harus hanya bisa dicairkan oleh Rito Kurniawan. Kalau ada nama berarti atas nama bisa dicairkan oleh yang nama Rito. Kemudian yang atas bilet giro, ini tanggal diterbitkan oleh pemiliknya. Nah, ini tanggal 10 Mei diterbitkan, tetapi diminta bank untuk membayarkan kepada nama yang ada di sini Bapak Alvin itu tanggal 15 Mei. Jumlahnya 25 juta. Oke. Nah, kemudian terkait produk giro juga, ini akan ada perbedaan dalam transaksi transfer uang antar bank. Jadi kalau ada pemindahan rekening antar bank, beda bank dari BNI atau BNI Syariah ke BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri ke BNI Syariah, beda bank. Maka itu kan ada transaksi akan melewati proses clearing. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Nah, ini alur proses pencatatannya ya. Di sini Bapak contohkan, di sini ada Tuan A dan Tuan B. Tuan A ini dia punya rekening di Bank Omega Jakarta. Jadi ceknya diterbitkan oleh Bank Omega, dipegang oleh Pak Tuan A. Nah, Tuan A ini membayar transaksinya dengan Tuan B menggunakan cek. Nah, Tuan B ini akan mencairkan ceknya dengan menyetorkan ke rekening dia, tapi banknya beda dengan Tuan A. Sini banknya ABC cabang Jakarta, maka Tuan B akan datang ke bank ABC, dia minta cairkan. Nah, ini tergantung bank ya. Ada bank yang menerima cek dari bank A atau ada yang tidak menerima. Kalau tidak menerima berarti nggak bisa. Kalau kebetulan dia bisa ya. Di Tuan B datang ke bank ABC, dia minta cairkan cek punya Tuan B yang diterbitkan oleh Bank Omega. Maka bank ABC akan proses, dia akan komunikasikan dengan Bank Sentral Bank Indonesia untuk proses clearing. Nah, bank penyelenggara di sini BI ya, Bank Penyelenggara Clearing itu BI atau bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dia bawa ceknya. Jadi yang diproses di lembaga clearing itu adalah ya warkat cek yang bukti fisiknya itu dibawa dalam proses transaksi. Nah, Bank ABC menagih ke Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia akan tagih lagi ke Bank Omega. Nanti Bank Omega baru mengurangi saldo nasabah atau Tuan A. Nah, bagaimana proses pencatatannya? Nah, cara mencatatnya. Saat Tuan B datang ke Bank ABC di proses clearingnya, kalau dalam clearingnya berhasil, artinya tidak terjadi penolakan, maka Bank Indonesia akan
di sini posisinya penempatan dana oleh bank-bank ke Bank Indonesia itu berada pada liabilitas ya. Jadi saat bank menerima instruksi, berarti sini akan ada penambahan rekening giro Bank ABC. Maka dia akan mengkredit rekening giro Bank ABC dan mendebit rekening giro Bank Omega. Jadi di dalam catatan Bank Indonesia, rekening giro Bank Omega itu berkurang, masuk ke rekening giro Bank ABC, di kredit ya, di debit, ini kredit. Kemudian statusnya di sini berarti rekening giro yang ditempatkan dananya oleh Bank ABC ke Bank Indonesia itu diakui akunnya giro pada Bank Indonesia. Karena ada penambahan dana di rekening giro yang ada di Indonesia, maka ini di debit, berarti giro wadiahnya bertambah, kemudian tabungan atau rekening gironya Pak Tuan B juga akan bertambah. Giro pada masa di debit, rekening giro Tuan B di kredit. Satu sisi ini yang mencatat Bank ABC. Kalau Bank Omega dia akan mencatat di pembukuannya, berarti rekening dia di BI itu berkurang, maka dia akan catat giro pada Bank Indonesia-nya di kredit karena berkurang. Kemudian rekening giro Tuan A berkurang di debit, berarti rekening tabungan Tuan A, rekening giro Tuan A berkurang di debit, giro Badan Indonesia berkurang di kredit. Nah, itu prosesnya ya. Nah, semua transaksi yang menggunakan transaksi transfer uang antar bank atau pencairan cek tunai antar bank akan melewati proses clearing. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, itu pengaturan sifatnya umum, jangan sampai lupa karena sifatnya hanya pengulangan saja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah masuk ke produk giro wadiah. Oke, sekarang giro wadiah. Apa itu giro wadiah? Nah, giro wadiah ini kita mengikuti patuan Excel nomor 1 ya, tentang giro wadiah. Nah, kemarin tadi sudah kita ketahui kalau giro wadiah itu digunakan di bank lebih banyak dibandingkan giro mudharabah, hampir tidak ada. Nah, akad wadiah itu apa? Nah, akad wadiah itu adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dananya. Jadi akad wadiah itu adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana memberikan izin ya kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana, itu yang akad wadiah ya. Nah, di sini kalau terkait wadiah, transaksi giro wadiah berarti nasabah sebagai penitip, wadiah bank sebagai penyimpan titipan mustauda. Oke, nah sekarang masuk dalam proses akuntansi ya. Kapan transaksi yang terjadi dalam rekening giro itu bertambah? Rekening giro wadiah itu akan bertambah pertama saat nasabah melakukan setoran tunai, nah maka dia bertambah. Yang kedua, saat nasabah terima transfer, baik itu dari tabungan, dari giro, cabang lainnya, dari bank yang sama. Dia terima transfer dari tabungan dia sendiri atau dari giro dia sendiri atau dari cabang lain, maka dia akan bertambah. Yang keempat, dia terima cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu pihak, berarti ya. Yang ketiga, penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Jadi ada 4 kondisi yang menyebabkan rekening giro nasabah itu akan bertambah. Pertama, dia store. Kedua, dia terima transfer dari cabang lain,
tapi banknya sama. Nah, yang ketiga, dia cairkan cek dari nasabah lain. Artinya bank yang lain dengan bank yang dia punya rekening giro. Dan keempat, penerimaan bonus giro. Kemudian kapan rekening giro kita berkurang? Nah, pada saat narik, berarti ya, saat nasabah menarik uangnya, saat menarik dana itu menggunakan cek atau bilet giro, nah, maka itu akan berkurang. Saat tariknya, oke, maaf, untuk penarikan menggunakan cek ya. Kalau dia tarik tunai berarti dia menggunakan cek. Kemudian kalau dia penarikan BG, kemudian dia transfer ke cabang lain yang sama banknya atau banknya lain. Oke, ini penarikan kalau BG tadi kan tidak bisa dicairkan tunai ya, hanya bisa dipindah bukukan. Jadi kalau ada nasabah melakukan penarikan BG, kemudian dia transfer ke cabang lain atau dia transfer ke bank yang lain, itu akan berkurang. Kemudian nasabah cairkan ceknya dengan tunai berkurang. Kemudian pemotongan administrasi dan pajak rekening giro. Nah, itu ada 3 yang menyebabkan pembayaran. Rekening giro itu akan berkurang. Nah, sebenarnya kalau disingkat ini juga 3 ya, dalam penambahan. Oke, akun rekening giro ini masuk ke dalam akun aset. Jadi kalau dia bertambah maka kita debit. Kalau dia ini rekening giro nasabah ya. Rekening giro nasabah ini masuk ke akun liabilitas atau masuk ke pasifa. Bukan ke aktiva ya, masuknya ke pasifa atau liabilitas. Karena ini adalah rekening giro nasabah yang titip uang ke bank, artinya bank akui itu sebagai hutang ya. Jadi kita simpan uang ke bank berarti bank punya hutang kepada kita, yaitu saat kita ambil maka harus ada. Oke. Nah, kalau rekening giro masuk ke akun liabilitas berarti ketentuannya mengacu kepada ketentuan debit kredit di liabilitas. Yaitu kalau